Halo, selamat datang teman-teman di Big Empire Oracle Tarot Trading. Hari ini udah tengah malam ya. Maaf ya, beberapa waktu ini juga selain saya agak banyak kegiatan di gedung juga agak rame ya, berisik ya. Nyari suasana tenang tuh nggak enak karena tempat tinggalnya agak ada depan di lorong ya. Jadi mungkin suaranya uh, terlalu berisik dan udah gitu. uh, saya juga harus agak was-was ya kalau mungkin suara saya agak terlalu kencang, jadi saya harus harus hati-hati. Jadi mungkin suaranya cuma sampai segini aja. Teman-teman tolong memakai headset ya teman-teman. Kristal, penggunaan kristal itu penting ya untuk cleansing. Selain itu juga kita bisa memakai media garam, mandi garam atau membasuh itu dengan garam. Dan sebelum memulai reading, biasanya kita harus menenangkan diri dulu, berpikir jernih, minum air dulu biar hati tenang, supaya ketika membacakan suatu hal itu lebih bisa mengarahkan pembaca untuk lebih melihat, lebih merefleksikan diri ya. Jadi pembacaan oracle itu nggak cuma tentang kamu tahu dan nggak tahu. Kadang-kadang kalau kamu tahu, semakin kamu tahu dan semakin kamu jengkel, berarti bacaan itu nggak bagus buat kamu. Seenggaknya di saat itu kamu nggak cocok di bacaan itu ya teman-teman. Makanya saya berusaha supaya teman-teman mungkin yang sedang menghadapi masalah yang disebutkan dalam kartu-kartu itu, memang nggak semuanya akan cocok, nggak semua akan beresonansi. Jadi kamu harus hati-hati ya teman-teman, jangan sampai uh, sesuatu yang nggak cocok terus dipaksain cocok gitu lah. Dan ini adalah kristal bar untuk cleansing ya, supaya lebih netral dan lebih tepat sasaran. Memakai kata apa dulu ya teman-teman, kita pakai di sini dulu. Bacaan kalian tentang apa yang dipikirkan oleh seseorang yang mungkin sedang mengalami sebuah masalah. Apakah orang ini bermasalah? Apakah kamu bermasalah teman-teman? Oke. Apa yang dipikirkan oleh seorang yang aku ngerasa bahwa ini tentang energi perubahan ya teman-teman. Apakah teman-teman berhubungan dengan seseorang yang saat ini sedang berbenah diri, atau jangan-jangan justru teman-teman yang sekarang ini sedang berbenah diri ya teman-teman. Aku rasain itu ada juga energi dimana seorang nggak pengen lagi bermain-main dalam perasaan orang ya. Ini juga akan relevan dengan seorang yang mungkin dia selalu menginginkan perbaikan. Jadi dia nggak ingin jadi orang yang selalu ada dalam player energi. Ini akan relevan dengan bacaan ini teman-teman. Dan apakah yang bisa kita dapatkan dalam bacaan ini ya? Apa yang sedang dipikirkan? Aku melihat ada dua orang yang kurasa dia terjebak dalam sebuah pilihan yang buruk ya. Ini tentang energi api dan energi pedang. Untuk zodiak ini sebenarnya nggak tahu ini ya, saya jarang memakai zodiak, tapi kurasa ini juga akan relevan dengan seseorang yang mungkin kecenderungan sun, moon atau risingnya, bulan bintang atau kenaikannya adalah Gemini, Libra, Aquarius, dan ini energi api, Sagittarius, Leo, dan apa sih namanya? Oh, sampai lupa sering Aries ya benar. Dan aku menduga bahwa King of Swords dan King of Wands, maaf ya mungkin ini agak sedikit aneh ya mungkin, tapi bacaan ini juga akan relevan sama
sesuatu yang disebut domestic relationship ya, ngerti kan maksudnya, atau same sex relationship ini juga bisa, atau pasangan kumpul kebo. Yang jelas ini bukan sesuatu yang lazim di lingkungan ketimuran ada kita, tapi kita nggak mau itu, kita lebih cenderung netral ya. Dan kurasa energinya terbalik ya. Yang satu dia keras kepala, dia satu mudah tersulut emosi atau gampang, apa ya istilahnya yang katanya, gampang diadu domba satu. Yang kedua, ini tentang orang yang dia merasa aku nggak terlalu menginginkan hubungan ini, sehingga kata orang ini pengen putus ya putus aja gitu. Kenapa ya ada perasaan kayak gitu teman-teman, aku nggak tahu nih tentang siapa, tapi aku rasa bacaan kali ini akan cenderung ke mengarah pada sebuah toxic relationship ya. Ini karmic partner energi banget ya. Aku rasa ini ada bad choice, ada dua seseorang yang mungkin digantungkan atau ada dalam energi dimana dia nggak tahu apakah harus udahan atau tetap bertahan, tapi dia tahu ini kalau dia bertahan dengan hubungan ini karena ini hubungan karmic partner, dia nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Aku rasa ini juga akan relevan dengan seorang yang mungkin tinggal serumah, dan yang satu yang ini kurasa ini lebih banyak lebih banyak berkorban, sedangkan orang yang di sudut sini dia lebih bersikap nggak pedulian ya. Aku rasa seperti itu yang aku tangkap. Oke, tapi aku pengen tahu dulu, apakah ini akan relevan dengan pecinta segitiga semacam itu teman-teman. Aku menduga bahwa ini juga akan bacaan ini juga akan relevan dengan seorang yang entah ini zodiak udara dan api ya. Kurasa ini karmic partner energi ya. Kurasa aku akan lebih cenderung merasa bahwa keduanya mungkin tinggal serumah. Apakah ini kondisinya cuman teman kerja tapi ada semacam asmara juga, atau maaf ya kumpul kebo, atau ini nikah siri, atau ini tinggal bersama selingkuhan. Yang jelas keduanya sepertinya susah untuk melepaskan satu sama lain. Tapi di satu sisi orang ini selalu menginginkan bahwa dia tuh menginginkan hidupnya tuh happy, tapi di satu sisi itu tertahan oleh suatu hal ya. Kenapa kayak gitu ya, hidupnya kayak tertahan sama suatu hal, dia berbuat kayak ngerasa nggak ada arah ya. Kenapa merasa orang ini kayak hilang arah ya teman-teman? Next kayak teman-teman, kenapa orang ini kehilangan arah? Kalau aku taruh sembarangan nggak bosan tanpa jadi kenapa merasa ada change? Saya jarang nge-ituin ini King of Wands, jarang keluar ya. Aku rasa I'm becoming better person. Aku ngerasa ada energi penyadaran di mana ini akan relevan dengan seorang yang mungkin dia ingin menikmatin kesendirian, dia ingin menikmatin hidup, tapi enggak kalau untuk senang-senang bareng pasangannya, karena aku rasa ini bukan pasangan yang sesungguhnya ya. Entah kalau orang ini terlanjur menikah dengan orang ini. Aku mendengar istilah hijrah atau berubah. Ini kayak semacam energi di mana seseorang mungkin dia sempat tergabung dalam sebuah forum agama, atau dia ada dalam kumpulan kayak persaudaraan apa gitu, kayak pengajian tertentu, atau mungkin aktivitas gereja atau aktivitas vihara tertentu yang membuat dia menarik diri dari hubungan ini, karena dia tahu ini bukan hubungan yang benar, sekalipun dia tahu ini dari awal juga benar gitu guys. Mungkin seperti itu teman. Semakin skinny dia harus bisa semacam
menata masa depan dia untuk benar-benar bisa step by step menjadi orang yang enggak udah ternyata aku lupa kalau di sini udah ada kartu ini untuk membuat dia benar-benar menikmatin jerih payahnya sendiri. Aku rasa itu juga kan relevan dan seorang yang mungkin hubungan ini buat duitnya tuh habis-habis melulu ya. Aku kayak ngerasa orang ini selalu nombok dalam hubungan itu. Tapi kenapa dia merasa terkekang ya teman-teman? Bacaan siapa ini? Oke, kita itu dulu. I'm about becoming a better person. Kau rasa bacaan ini kali ini akan lebih cenderung pada karmic partner energy. Jadi teman-teman, kalau kamu nggak lagi tinggal bareng sama orang atau nggak serumah sama seorang atau mungkin lagi LDR, baca ini bukan buat kamu, tapi baca ini akan lebih pada dua orang yang sudah tinggal bareng, entah itu gue bilang tadi nih, apakah ini nikah siri ataukah ini kumpul kebo atau ini teman kos-kosan biasa, karena ini belum tentu selalu romance ya, tapi polanya akan selalu mirip, ada kecenderungan seperti itu, atau mungkin maaf ya same sex relationship, sesama jenis gitu kayak gitu. Terus ini juga tentang orang yang mungkin tinggal di asrama, ini juga kan relevan ini, tapi kurasa istilah apanya, mau untung malah buntung, dan orang ini ingin kehidupannya semakin membaik, tapi dia dihadapkan pada suatu pilihan yang salah, yang saat ini dia ada dalam pressure ya teman-teman. But I'm becoming a better person. Dia berusaha untuk menjadi dirinya yang lebih terarah ya. Itu yang kurasain dalam kartu ini. Kita singkirkan kristal bagus ini teman-teman. Ini Merenberg. Di sini ada you don't know how to. Apakah keduanya itu punya utang piutang yang menyebabkan hubungan nggak bisa berpisah, atau keduanya terlanjur berikrar janji atau semacam itu, sehingga mereka mungkin juga, aku bilang tadi nih, udah terlanjur tinggal bareng, mau pisah juga mungkin salah satunya mungkin butuh tumpangan tempat tinggal, karena mungkin yang satunya masih kondisi perekonominya masih susah ya. Oh gue ngerti, aku pernah di posisi ini ternyata teman-teman ya. Salah satunya cuman aspek yang pernah saya rasain adalah tinggal bersama teman kerja atau teman yang kenal di sepermainan, tapi akhirnya tinggal bareng. Di awal mungkin enak ya teman-teman, tapi ternyata itu menjadi sesuatu yang toksik, jadi kayak susah gerak, atau mungkin makanan jadi cepat habis, atau kayak semacam itu. Teman-teman yang udah pernah tinggal di kota dan ngekos bareng sama orang yang akhirnya nggak nyesel di kemudian hari, tapi mau ngusirnya tuh susah ya, atau mau pergi diem-diem nggak susah karena orang itu masih bergantung sama kita ya. Aku ngerasa kayak gitu. You don't know how to let go. Ini akan relevan dengan orang yang seperti itu ya. Jadi ini nggak selalu tentang romance, bisa juga ini lebih cerita tentang orang yang sudah tinggal bareng sama teman kerja atau kayak semacam itu, atau tinggal bareng sama pacar juga bisa ya. Tapi ini membuat dia merasa nggak berdaya ya, sedangkan dia sedang menginginkan untuk menikmatin hidup ya. Dia ingin menikmatin hidup, tapi dia dihadapkan pada orang yang sama-sama kayak saling menjatuhkan, ada energi semacam itu ya. Aku menduga bahwa kalau ini jadi sebuah relationship, kalau akhirnya dia tinggal bareng itu, awalnya mungkin kemungkinan besar ya, aku nggak semua orang yang akan relate, kemungkinan besar ketika orang ini awalnya pengen buru-buru tinggal bareng, ayo tinggal bareng segala macam, dia mengiyakan, tapi padanya nyesel karena setelah dia tinggal bareng udah terlanjur berbagi keuangan, mungkin duitnya udah dipegang sama temen satunya atau semacam itu, atau saling meminjamkan, dia terkekang, dia nggak bisa gerak, gimana dia mau ngedate sama orang lain. Atau mungkin di awal mungkin ada rasa ya, tapi nggak terlalu dipakai pas, mungkin lebih ke nafsu, ngerti kan maksudnya. Ini bacaan dewasa itu, jadi kalian yang di bawah umur 18 tahun sebenarnya sebaiknya nggak nonton ini.
Teman-teman mungkin ada yang pernah ngalamin kayak gitu, kayaknya banyak ya. Tapi di sini kerugian yang dirasa, mungkin di awal mungkin kayak oh iya ya aku akan itu, tapi lama-lama seolah-olah ketika dia mau ngedate sama orang lain, dia harus ngumpet-ngumpet gitu, dia kayak sembunyi-sembunyi, padahal mungkin hubungan mereka pun juga sudah hambar aku rasa, sehingga hanya derita yang dia rasakan sama orang ini teman-teman. Apakah teman-teman pernah ada di posisi ini teman-teman? Apakah kamu pernah melakukannya teman-teman? Oke, apa yang bisa kita dapatkan dari pelajaran ini? Semoga teman-teman menyadar bahwa ini kondisi yang kompleks ya aku rasa. Dia ada dalam posisi di mana dia nggak tahu apa yang harus dia lakuin itu. Terkekang sih iya, tapi sebenarnya itu juga nggak selamanya terkekang ya. Itu lebih ke dia menutup mata dan nggak bisa terbebas dari paradigma dia sendiri bahwa dia tuh sebenarnya bisa hidup happy tanpa pengekangan, tapi mungkin ketakutan dia pada aspek dimana dia merasa aku nggak akan bisa hidup sendirian, itu salah, tapi dia tetap bertahan pada aspek itu. Teman-teman yang udah pernah ngalamin pasti ngerti gimana ketika teman-teman yang jalin hubungan masih teman tapi mesra tapi tinggal bareng. Ketika tinggal bareng akhirnya udah sharing kehidupan mungkin baru beberapa hari, beberapa minggu, atau mungkin baru sebulan 2 bulan udah tahu sifat aslinya, ternyata selama ini aku ketipu. Itu ya teman-teman kok tangkap. Ini pasti sesuatu yang membuat kalian mungkin merasa jengkel atau teringat masa lalu ya, buat teman-teman yang terjadi. Atau mungkin ini juga akan relevan dengan teman-teman mungkin sebagian yang udah terlanjur menikah dengan orang ini tapi ternyata ketahuan bobroknya itu. Ternyata dia playboy, atau dia masih suka main perempuan, atau dia masih, kalau dia cewek dia masih suka ngedate sama orang, atau bahkan mungkin ini pasangan suami istri tapi setelah nikah ketahuan bahwa entah bininya masih sering keluar kota sama bosnya, atau sebaliknya kayak semacam itu, atau nebeng, atau melakukan adegan-adegan sebenarnya itu nggak pantas karena mereka masih ada rasa seperti itu, sehingga ini membuat seseorang di sini merasa terkekang dan ya seperti itulah, susah dijelasin. Ini karmic partner energi ya. Jadi aku pengen tahu apakah di sini ada energi seseorang yang lain yang dia pikirkan, apakah dia benar-benar bisa bahagia setelah dia terbebas dari karmic partner energi ini teman-teman. Bentar, aku mau minum dulu. Saya bikin kunyit asam ya. Enggak, bukan. Ini asam Jawa. Asam Jawa yang dikasih gula merah. Kemarin sempat minum. Awalnya saya kena tumor kecil di dekat telinga atas, kepala atas, kiri kanan ya. Tapi entah kenapa saya waktu itu iseng itu tiba-tiba jadi kempes sendiri. Makanya sekarang mulai rajin minum gini nih teman-teman. Untung ini bukan iklan. Aku menduga bahwa apa yang dialami orang ini tuh penuh perjuangannya. Karena aku pikir orang ini sudah jatuh dalam plot seseorang yang ingin menjalin hubungan yang instan, tiba-tiba ngajak tinggal bareng, terus dia iyain. Setelah dia itu tinggal bareng, dia jadi nyesel gitu. Saya takut ngomong ini gak kencengan terus kedengar sama tetangga satu gedung. Makanya teman-teman maaf ya, teman-teman tolong pakai headset ya, saya nggak enak kalau ngomong kenceng-kenceng. Aku menduga bahwa ini ada Leo energi, Leo Pisces. Aku rasa orang di kartu ini kita gambarkan sebagai orang yang kayak hidupnya saat ini ada dalam perjuangan sangat besar ya. Aku rasa
Ini juga, teman-teman, kalau ini bukan kamu yang ngalamin, mungkin kamu sedang jomblo atau kamu sedang menunggu seorang sosok yang entah kamu kenal atau enggak. Jodohmu sedang ngalamin ini, aku rasa. Kayaknya akan lebih related kalau jodohmu sedang ngalamin ini. Dia tertahan sama orang yang ada di sisi dia, yang membuat dia terkekang. Karena mereka mungkin kebetulan mungkin mereka sudah tinggal bareng. Dan orang ini sepertinya harus berjuang untuk membebaskan diri dari pengekangan ini. Aku juga menganggap bahwa bacaan ini juga akan relevan dengan seorang yang mungkin tinggal bareng orang tua. Orang tua itu sangat ketat ya, apa ya istilahnya, ada tata krama atau semacam itu. Mungkin nggak boleh pulang terlalu larut malam, atau mungkin dia mau pulang kerja selalu diantar jemput sama orang tuanya, sehingga dia mungkin merasa tertekan gitu dan terkekang ya nggak sih. Aku ngerasain itu banget di kartu ini, dan ini juga kan relevan dan seorang yang mungkin aku ngerasain beban yang dia tanggung untuk bisa survive dalam sesuatu yang dia tuh pengen melepasin diri dari ini ya. Aku nggak tahu nih bentuk-bentuknya apa, karena ini kan bacaan secara general ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa memahami tingkat keberagaman energi yang kita tangkap di sini. Tapi moga-moga teman-teman ngerti dari bacaan semuanya dari Big Emperor Oracle. Kamu harus paham kamu ada di posisi mana ya, dan nggak semua bacaan itu tentang kamu. Makanya kamu harus hati-hati di sini. Sekitar di bawah sini aja bagus. Dan dia sepertinya harus berjuang, orang ini, atau jangan-jangan teman-teman ada posisi ini merepresentasikan bahwa seseorang ini harus berjuang untuk bisa mendapatkan kebebasan apa yang dia inginkan. Karena ada kartu ini, kartu dimana orang ini ingin menikmati hidup ya teman-teman. Orang ini ingin hidupnya santai dan gak terkekang dan kayak gak pernah perjuangan banget. Bacaan apa lagi bisa kita lakukan? Di bawah ada kartu Nine of Swords. Kenapa kayak orang Jawa dok banget yang bahasa Inggris sih. Ini nine of Swords. Kenapa ngomong seks sih? Frustrasi banget. Kenapa dari tadi muncul kartu Gemini? Ini Gemini. Seseorang sepertinya benar-benar frustasi, gimana dia bisa melepaskan diri dari hubungan toksik ini. Aku nggak tahu nih bentuknya apa. Lagi-lagi saya sebagai reader akan bilang bahwa teman-teman, kamu harus sadar bahwa ketika kamu berada dalam general oracle reading, formnya kamu harus bisa menyesuaikan diri ya. Apakah orang ini frustrasi karena dia terkekang sama keluarganya, ataukah orang ini terkekang sama teman kerjanya kalau dia tinggal di asrama, atau dia udah terlanjur tinggal kos bareng satu rumah dan dia nggak bisa gerak karena mungkin takut apa-apa dilakukan, atau orang ini sudah tinggal bareng sama seorang yang dianggap di awal mungkin kayak bernafsu atau bisa melampiaskan nafsu segala macam, tapi setelah tinggal bareng membuat dia sangat frustrasi karena nggak sesuai harapan dia, dan dia berusaha melepaskan diri dari situ. Apakah ini kamu ada di posisi ini, atau seseorang yang kamu kenal, atau jodohmu, atau bahkan mungkin kamu nggak tahu orang itu siapa, tapi sebenarnya orang ini akan jadi jodoh kamu ya. Tapi posisinya ini adalah seseorang, jodoh seseorang yang dia terjebak di sini. Teman-teman harus pahamin itu. Semoga kamu mengerti apa yang bisa terjadi. Ya, orang ini komit loh. Orang ini saat ini sedang komit dengan seseorang. Jadi kesimpulannya benar, orang ini terjebak dalam karmic partner energi. Tapi kartu ini juga bisa berarti bahwa gue tiba-tiba ngerasa buntu. Aku ngerasakan energi orang ini juga buntu. Aku jadi jalur kesini sih aneh banget. Aku nggak
sebenarnya nggak bagus banget. Sisi nggak bagusnya pakai kristal adalah jadi terlalu peka gitu. Orang ini terkekang dalam sebuah hubungan. Orang ini terkekang dalam hubungan yang nggak sehat. Orang ini terkekang dalam karpet patriarki yang dia ingin melepaskan diri dari ini gitu. Oh iya, kenapa aku lupa? Dia you don't know how to let you go. It was to let you go. Keduanya sebenarnya sama-sama ingin melepaskan diri, kurasa. Tapi mungkin nggak jujur satu sama lain. Jadi kayak mungkin kayak pura-pura sibuk satu sama lain ya, kurasa teman-teman. Teman-teman yang mungkin pernah ngalamin ini pasti ngerti gimana rasanya ingin melepaskan diri dari sebuah ikatan itu. Tapi nggak tahu nih, apakah kau bilang tadi nih kondisinya berbeda-beda di antara teman-teman yang mungkin alamin. Apakah ini tinggal satu asrama atau satu kosan atau serumah sama teman kerja, atau kumpul-kumpul, atau nikah siri, atau kawin lari juga bisa ya, atau sesama jenis bisa, atau dia itu jadi simpanan juga bisa nih, dia jadi simpanan bosnya, atau mungkin nih simpanan gadon atau punya tante-tante yang itu, dan ngelepasinya susah karena mungkin orang ini punya hutang budi, aku rasa, sehingga dia benar frustrasi. Ini juga kan relevan dengan seorang yang mungkin akhir-akhir ini kayak susah tidur ya teman-teman, aku rasa. Apakah dia bisa punya kesempatan untuk bertemu dengan lover dia, teman-teman? Kenapa orang ini susah? Aku kalau ingat ini aku jadi tahu bahwa ini memang bukan hubungan yang bisa dibawa kemana-mana. Ini bukan hubungan yang bisa dibawa ke tahap yang lebih tinggi lagi, karena aku rasa hubungan itu nggak sah ya. Apakah ini simpanan? Apakah ini cuma sebagai simpanan gadun atau simpanan tante, atau mungkin nikah siri, atau kawin lari, atau kumpul-kumpul, atau mungkin sesama, tinggal sama sesama ya, hubungan sesama, ngerti kan maksudnya. Hubungan ini nggak bisa dibawa kemana-mana dan nggak ada semacam sesuatu yang menguntungkan untuk keduanya, aku rasa. Dan ini juga kan relevan dengan aku kenapa ngerasa suaraku jadi kecil, jadi kayak berat banget ya. Ini jadi tentang seorang yang kurasa akan relevan dengan orang yang tadinya nggak pengen jalan hubungan yang serius ya teman-teman. Orang ini nggak pengen sesuatu hubungan yang solid, yang stabil, tapi ini reverse ya. Dan apa yang dia mau awalnya mungkin kepikiran cuman ayo tinggal bareng, apa-apa nanti kita akan ngapa-ngapain bareng ya. Aku rasa teman-teman kayaknya pernah mengalami adegan ini, kayak di awal mungkin kelihatan ayo nanti apa-apa bareng, oh iya belum segala macam belanja segala. Tapi setelah beberapa waktu berlalu, sifat aslinya mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka satu sama lain tuh nggak nyaman dalam jalan ini ya teman-teman. Jadi ini menjadi sesuatu yang dia sesalin di kemudian hari. Ada rasa kenangan di masa lalu, kenangan dimana keduanya dulu mungkin kayak excited banget untuk bener-bener kayak apa-apa pengen bareng, apa-apa pengen kompak segala macem. Tapi itu nggak bagus ya, karena ini bener-bener pola karmic patriarki ya. Lagi-lagi aku ngingetin sekali lagi ya, kadang-kadang teman-teman suka lupa ya. Terus karena kalau teman-teman nggak ngerti kondisionalnya, akhirnya tiba-tiba kayak ngomong di komentar di YouTube ya, atau di itu. Padahal saya sudah sering ngomong, kalau nggak resonat sama kamu ya oh ini bukan bacaanku atau segala macam. Tapi bukan langsung kayak judes gitu ya sih. Aku ngerti ke energi kalian yang dari tulisan itu, aku ngerti, bisa ngerasain sih. Ini sesuatu yang kalau diperjuangin pun nggak ada gunanya sih, aku rasa. Tahu-tahu udah setengah jam aja aku ngereading cuman gara-gara ngomongin ini kayaknya masih step pertama ya.
Oke, kita pakai oracle ini. Apakah keduanya atau salah satunya bisa bertemu dengan orang yang tepat ya teman-teman? Karena ini udah kayaknya udah jalan buntu sih sebenarnya, mau dilanjutin pun ini nggak ada gunanya gitu. Aku ngerasain itu karena ini benar-benar tipikal karmik. Enggak, ini udah ada di sini. Seseorang kurasa akan bertemu dengan jodohnya. Ketika orang ini mengharapkan ini pada seorang di sini, itu nggak terjadi. Tapi ketika orang ini, kau bilang tadi, apakah orang ini setelah dia berpisah, ketika mereka berusaha dari karma pada satu malam ini akan ketemu orang, salah satunya kayaknya memang bertemu dengan orang yang tepat. Ini, semoga ini akan relevan dengan orang ini bertemu dengan orang yang tepat, right person. Sekalipun di sini ada kartu ini. Ini seperti aku bilang, sorry, aku satuin dulu. Pesan-pesan yang jelas dari hubungan ini adalah seseorang harus bertengkar dulu, break up dulu sama karmic partner ini karena dia udah terkekang banget. Kurasa setelah pertengkaran hebat atau keduanya memutuskan untuk break up, ini kalau ditaruh namanya tower moment. Setelah dia mendapatkan tower moment atau mereka benar-benar break up atau bubaran, dia nggak lama bisa akan bertemu dengan jodohnya seharusnya ya sama orang ini, orang yang benar-benar kayak cocok banget sama dia. Tapi itu cuma terjadi setelah dia berpisah dari karmic partner ini. Kurasa ada harapan sih, soalnya I'm back to person. Itu yang gue tangkap dalam bacaan ini teman-teman. Siapakah orang itu teman-teman? Aku menduga alasan sebenarnya kenapa keduanya itu bertengkar atau keduanya jadi saling bermusuhan, kurasa ini juga relevan sehingga hubungan itu berantakan adalah biasanya kalau kartu ini muncul, ini akan relevan dengan sesuatu yang berhubungan dengan masalah finansial ya. Apakah salah satunya atau keduanya menjalin hubungan itu, tinggal bareng itu dia jadi habis uang, jadi sakit-sakitan. Ini lebih ke finansial ya, kita ngomongin ke finansial. Apakah salah satunya itu dipecat atau resign atau semacam itu? Yang jelas ada kondisi di mana salah satu atau keduanya mungkin rezekinya seret ya, bisa banyak form ya. Aku rasa, maaf ya teman-teman, soalnya kamu juga sendiri juga ngerasa soalnya makin kecil. Ini udah jam 1 malam nih, soalnya menggema sampai ke bawah. Orang ini, hubungan karmic partner ini harus berantakan atau berakhir. Aku rasa masalah utama adalah salah satu atau keduanya jadi boros. Yang kedua adalah yang gue bilang tadi nih, soal karir atau urusan keuangannya berantakan banget dan nggak ada masa depan di situ. Sedangkan mereka jadi semakin banyak lihat obstacle atau penghalang ya, kayak banyak banget itunya. Dan kalau orang ini tentang kesehatan, salah satu atau keduanya kayaknya sering sakit-sakitan atau mengidap sesuatu penyakit yang mungkin membutuhkan perawatan ekstra ya teman-teman. Aku nggak mau bernegatif thinking, tapi aku ngerasa bahwa salah satunya mengidap penyakit seks menular. Kurasa akan relevan dengan bacaan ini, atau orang ini punya penyakit berat ya, entah kena diabetes atau mungkin apakah habis kecelakaan atau fisioterapi. Yang jelas orang ini selalu meminum obat atau melakukan perawatan rutin ya. Itu sesuatu yang nggak bisa ditutup-tutupin lagi. Itulah yang menyebabkan hubungan itu berakhir teman-teman. Kurasa
pengen tahu selain itu ya. Seseorang ingin bahwa hidupnya ingin semakin berkembang ya, ingin lebih tertata, ingin lebih apa ya istilahnya, ingin lebih jadi orang yang kayak orang kebanyakan. Aku ngerasain itu, sehingga diputuskanlah bahwa mereka ingin bubaran aja. Aku rasa ini bubarannya juga ada yang baik-baik juga sih, terasa apakah dia akan mendapatkan pasangan yang bagus lagi. Fight. Aku menduga bahwa benar, ternyata benar banget alasan sebenarnya kenapa mereka tuh bubaran ya teman-teman, selain karena urusan keuangan atau kesehatan. Salah satu atau keduanya itu sepertinya masih dalam player energi, masih ngedat sama ini, ngedat sama itu, masih nyari-nyari ya. Di fight adanya hati keduanya tuh belum tercukupin ketika seorang menjalin hubungan dan itu belum tercukupin. Orang ini salah satu atau keduanya biasanya akan nyari-nyari perhatian, mungkin di sosmed dia masih flirting, saling menggoda, saling berbalas DM dan sebagainya. Orang ini punya banyak pilihan opsional dan orang ini hidupnya masih dalam kehampaan, aku rasa teman-teman. Ya, aku taruh di sini aja karena penyebab semuanya terjadi karena itu. Ini akan relevan dengan seseorang yang masih ada dalam player energi 24 931 dan bintang jatuh. Aku nggak tahu nih kenapa ada bintang jatuh atau miss opportunity. Aku tahu. Kurasa di saat keduanya itu berantakan hidupnya karena nggak terarah ya, karena nggak ada sesuatu yang membuat itu berkembang ya. Polanya makin jelas, kurasa bener sih. Alasan kenapa keduanya itu harus break up, sebab selain karena ini nggak bisa berkembang banget, yang kedua memang ada orang ketiga dalam hubungan ini ya. Ini ada terpakai energi, artinya orang ini juga selingkuh bisa, atau mungkin masih suka nyanyi orang lain. Tapi yang jelas adalah aku rasa orang ini akan berjodoh setelah mereka break up ya. Aku rasa orang ini akan berjodoh dengan orang yang dia udah pernah bertemu dengan orang ini, tapi kelewat gitu aja. Ini akan relevan ya. Bacaan ini aku rasa menarik sekali teman-teman. Aku rasakan itu. Ini udah jam berapa sekarang? Oke, teman-teman. Seseorang sepertinya akan menjalin hubungan yang lebih solid justru setelah dia bisa melepaskan hubungan karmiknya, karena dia tahu dia harus berubah, karena dia tahu dia harus memperbaiki hidupnya. Dia tahu dia nggak boleh gini-gini aja, dan dia harus menemukan seorang yang akan membuat tingkat kesejahteraan dia lebih bisa mendapatkan makna hidup ketika nanti dia sudah berpisah dari orang ini. Menarik sekali teman-teman.
Sekarang aku pengen tahu apa yang bakal terjadi sama orang yang di sini. Apakah apakah pesan yang ingin disampaikan ketika dia bersama orang yang tepat? Kan stop spektrum musik. Aku melihat adegan di mana karmic partner ini, entah kenapa ini jadi semacam dia itu sebenarnya sudah pernah jadi hubungan. Oh iya benar kenapa ada four of cup energy atau pursuit energy itu terjadi, karena sebenarnya dia sempat mungkin jalin hubungan sama seorang, tapi akhirnya mungkin gak jadi hubungan, tapi malah menjalin hubungan dengan karmic partner. Tapi itu membuat seseorang merasakan betapa dia menginginkan hubungan dengan orang di sini. Teman-teman, kamu akan ngerti baca ini buat kamu atau bukan? Dia tahu detailnya. Kau rasa ada hal-hal yang lilinnya udah mati. Tunggu bentar teman-teman. Ya seperti itulah, tapi memang kayak gitu ya. Aku rasa bahwa orang ini merasakan dia melewatkan kesempatan pada seorang yang seharusnya dia bisa bertumbuh kembang ya teman-teman, tapi entah kenapa dia malah lebih memilih untuk tinggal bersama karmic partner. Dan apakah itu karmic partner ini sudah jadi lovertan tinggal bareng, ataukah ini cuma selingkuhan atau apapun, ini cuma teman kerja? Ini kondisional ya teman-teman, ini nggak mutlak sebenarnya ya, teman-teman udah tahu itu. Apa yang bisa terjadi dalam bacaan ini? Ya, orang ini adalah orang yang over ekspektasi tentang menjalin hubungan yang prematur atau terburu-buru pada orang di sini, karena energinya mereka saling bertolak belakang ya. Sekalipun mungkin di awal sangat menggebu-gebu, tapi satu sama lain tuh nggak ada yang mau mengalah ya. Aku rasa ini akan relevan dengan bacaan itu, jadi agak ambigu banget ya sebenarnya, tapi teman-teman pasti ngerti maksudnya apa. Start musik, oke. Dan keinginan kuat untuk kembali kepada seorang yang tepat, jauh lebih tepat. Aku rasa masa depan orang ini adalah bersama orang yang dia sudah kenal banget, karena dia mau ngakuin atau enggak, kualitas hidupnya akan semakin naik kalau dia sama orang ini. Ini orang yang udah dikenal kayaknya. Ini orang yang bukan orang baru, teman-teman. Kurasa bacaan siapakah ini? Ini bukan orang baru ya. Bukan orang baru. Dalam jangan ada dusta di antara kita. Itu lagu lama banget ya.
Sebelum diam. Kenapa jadi ngomongin lagu lama banget? Sebelum terlanjur. Divine maskulin akan berperan erat dalam ini. Ini Emperor Energy dan ternyata benar kok. Tokoh utama dalam kartu ini ternyata adalah divine maskulin yang dia terjebak dalam sebuah hubungan karmic path karena dia nggak bisa mengekspresikan diri sendiri, makanya dia kayak tertahan di sini ya nggak sih. Dan aku juga ngerasa bahwa orang ini mulai berintrospeksi diri ya, oleh introspeksi diri pada hal-hal yang dia tahu pada akhirnya dia celaka karena dia nggak pernah nggak pernah memperhatikan intuisi dia. Tapi dia saat ini sedang berusaha untuk menjadi sosok yang lebih bagus lagi. Musik akan relevan dengan hubungan ini ya. Apakah seseorang di antara kalian itu terhubung dengan sebuah lagu? Kamu akan tahu cepat kamu. Dan adegan dimana orang ini lebih milih karmic partner dibanding hubungan yang lama, hubungan kalian itu berantakan kurasa sebab dia lebih milih orang ini, salah satu di antara kalian seperti itu, dan hubungannya itu renggang begitu aja kurasa. Ini sama kurasa orang ini pada akhirnya frustrasi karena mikirin orang yang sudah dia tinggalkan. Kenapa bacaan jadi kesini lagi sih? Tapi nggak apa, mungkin itu memang takdir untuk bacaan ini akan selalu ngarah ke hubungan no contact separation atau mungkin sudah lost contact ya. Jodohnya adalah jodoh yang dia sudah pernah dia kenal ya teman-teman. Ini konfirmasi, dan orang ini pada akhirnya tahu ini konfirmasi bahwa dirinya ada dalam hubungan yang salah. 13 4 4 4 18 33 akan relevan macam 13 umur 13-14 tahun mungkin. Apa ya, aku sampai lupa, aku belum buka ini udah kelamaan di cleansing ya pakai kartu. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari bacaan teman-teman. Kecemburuan, passion, aku rasa bahwa seseorang sepertinya mencoba untuk gaslight ya. Aku ngerasa bahwa hubungan itu selalu di gaslight terus ya, kayak selalu didorong-dorong untuk bubaran karena salah satu pihak sengaja bermesraan dengan orang lain supaya itu dipertahankan gitu. Aku kenapa ngerasa kayak gitu, itu perasaan yang aneh banget. Tapi ini menjadi alasan kenapa justru hubungan itu harus diakhirin ya, aku rasa. Sebab yang satu pengen bubaran dengan cara baik-baik aja, tapi yang satunya pengen manas-manasin dengan cara ini loh aku punya banyak kekasih atau punya banyak gebetan kayak semacam itu, atau merasa ini loh aku masih punya teman yang bisa tinggal bareng daripada kamu, kayak semacam itu. Dan orang ini memang butuh kesabaran supaya dia bisa melalui itu. Dan terus ada terus right dengan service. Aku taruh service di sini. Tempatnya sampai nggak cukup teman-teman. Ini
dan humor. Teman-teman, hubungan yang baik adalah hubungan yang nggak membuat kamu ragu dalam menjalani sebuah hubungan. Tapi ketika hubungan itu berasa kayak kamu nggak bisa nggak bisa tahu arah ke depannya, sebaiknya kamu harus tinggalkan. Dan seseorang yang benar-benar sayang sama kamu nggak akan menjadikan kamu sebagai bahan lelucon atau memperlakukanmu sebagai seseorang yang bisa dipermalukan gitu aja, teman-teman. Aku juga ngerasa bahwa ini akan relevan dengan seorang yang influencer atau seorang artis atau orang public figure yang dia selalu mempermalukan pasangan karma partner, sehingga pada akhirnya mereka akan bercerai ya. Aku rasa ini juga ini berhubungan dengan sepasang suami istri, mereka nanti akhirnya bercerai ya. Lalu salah satunya akan bertemu dengan pasangan yang baru dan dia akan hidup happy karena ini ada kartu ini. Tapi yang jelas kurasa bahwa siapapun tokoh dalam kartu ini, kurasa mereka harus break up dulu untuk satu sama lain tuh punya pasangan yang lebih cocok ya, teman-teman. Karena ini memang ditakdirkan untuk itu, dan kesabaran harus diutamakan. Ketika nanti keduanya akan bersama, aku rasa ini akan relevan dengan orang-orang yang diibaratkan harus harus bisa melayani. Dia nggak boleh bersikap bodoh amat dengan pasangannya, karena di sini ada pasangan yang bodoh amat. Aku rasa dia nggak boleh melakukan itu. Teman-teman, aku juga ngerasain sendiri kenapa tiba-tiba suaraku jadi berat dan agak susah ngomong ya. Kayaknya ini perasaan yang sangat berat sekali dialami orang-orang ini. Menarik sekali. Mungkin akan kita lanjutkan besok sore ya. Kita akan lanjutkan di part 2, aku rasa. Ini yang terjadi. Semoga bacaan ini bermanfaat buat teman-teman. Selamat beristirahat.